Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kembali saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Ayub pasal 19 ayat 25. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit membelaku di atas bumi. Amin. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan pagi hari ini berbicara mengenai kepastian iman di tengah penderitaan. Penebusku hidup. Jika ada orang yang paling berhak untuk putus asa, orang itu adalah Ayub. Dalam waktu singkat ia kehilangan harta bendanya, semua anaknya tewas, kesehatannya hancur oleh penyakit borok yang mengerikan, dan ia justru dituduh oleh sahabat-sahabatnya sebagai orang berdosa. Di tengah titik nol kehidupannya, Ayub mengucapkan salah satu pernyataan iman yang paling agung di seluruh Alkitab. Ada 3 hal penting yang dapat kita pelajari melalui pernyataan Ayub. Yang pertama, aku tahu. Sebuah keyakinan, bukan sekedar perasaan. Ayub tidak berkata aku rasa atau mudah-mudahan. Ia berkata aku tahu. Iman yang sejati tidak bergantung pada situasi lahiriah atau emosi yang berubah-ubah. Di saat tubuh hancur dan jiwa remuk, Ayub tetap memegang kepastian tentang siapa Allahnya. Iman adalah jangkar yang tetap kuat justru saat badai sedang berada di puncaknya. Yang kedua, penebusku hidup. Harapan yang melampaui kematian. Saudara-saudara terkasih, kata penebus bahasa Ibraninya Goel merujuk pada seorang pelindung keluarga yang bertugas membela, menebus hutang atau memulihkan hak kerabatnya. Ayub menyadari bahwa meskipun semua orang meninggalkannya, ia punya pembela ilahi. Yang lebih luar biasa, Ayub tahu bahwa penebusnya hidup. Di tengah situasi yang serba mati, anak-anak mati, usaha mati, kesehatan mati, Allah yang ia sembah adalah Allah yang kekal dan aktif bekerja. Yang ketiga, ia akan bangkit membelaku. Keadilan Tuhan yang pasti. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Ayub percaya bahwa penderitaannya bukanlah kata terakhir. Ia yakin pada akhirnya Tuhan akan berdiri untuk membenarkannya. Seringkali kita merasa dunia tidak adil dan orang benar menderita tanpa pembelaan. Namun nats ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Jika tidak di dunia ini, maka dalam kekekalan Tuhan akan menyatakan kebenaran bagi mereka yang setia. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini ada beberapa hal penting yang dapat kita jadikan perenungan. Poin yang pertama, kekuatan menghadapi masa kelam. Banyak orang saat ini mengalami masa kelam akibat kegagalan ekonomi, penyakit yang tak kunjung sembuh, atau kehilangan orang tercinta. Relevansinya adalah nats ini memberikan kekuatan bahwa situasi buruk kita bukanlah akhir dari cerita kita. Selama penebus kita hidup, selalu ada harapan untuk pemulihan atau pembelaan. Poin yang kedua, Kristus sebagai penggenapan janji. Bapak, Ibu, Saudara, bagi kita sekarang, penebus yang dimaksud Ayub telah menjadi nyata dalam diri Yesus Kristus. Relevansinya adalah kita memiliki dasar yang lebih kuat dari Ayub. Kita tahu bahwa Yesus benar-benar telah bangkit dari kematian. Kebangkitannya adalah jaminan bahwa Dia hidup dan menyertai kita setiap hari. Poin yang ketiga, menghadapi ketidakadilan dan fitnah. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, di dunia yang penuh dengan fitnah dan penghakiman, terutama di media sosial, Relevansinya adalah kita tidak perlu menghabiskan energi untuk membela diri secara berlebihan atau membalas dendam.
kita bisa tenang karena tahu ada pembela agung yang akan menyatakan kebenaran pada waktunya. Poin yang keempat, mengatasi ketakutan akan kematian. Saudara-saudara, di tengah berbagai ancaman kesehatan atau ketidakpastian hidup, relevasinya nas ini adalah memberikan kedamaian. Karena penebus kita hidup melampaui kematian, maka kita yang di dalam Dia pun memiliki jaminan hidup kekal. Kematian hanyalah gerbang untuk bertemu muka dengan Sang Penebus yang berdiri di atas bumi. Mungkin hari ini kita merasa sedang berada di abu-abu penderitaan seperti Ayub. Kita merasa disalahpahami, kehilangan, atau sakit. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat melampaui masalah kita. Pandanglah Yesus Kristus, penebus kita telah bangkit dan hidup. Dia adalah Goel, pembela kita yang telah menebus kita dari dosa dan maut. Karena itu, jika Dia sanggup mengalahkan kematian, Dia juga sanggup membela kehidupan kita saat ini. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk senantiasa memiliki pengharapan meskipun di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam, haleluya, amin.